Yang pertama nih Pak Kiai, terkadang apa yang disampaikan Pak Kiai, Arka sendiri terkadang sangat sulit untuk menyerapnya. Ya, Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mungkin kita sebagai orang tua menancapkan pemahaman ini apalagi di usia-usia yang masih balita Pak Kiai. Ini kan sangat-sangat susah sekali untuk menancapkan hal pemahaman seperti ini. Nah, di usia berapa orang itu ketika mungkin anak kita sudah mulai bisa untuk menyerap hal tersebut Pak Kiai agar pondasinya itu tetap kuat? baik. Kita ada istilah balita itu ya, bawah 5 tahun. Kemudian ada lagi di atas 5 tahun. Kemudian kalau sudah gede ada lagi yang jelita hilang 50 tahun gitu ya. Ada yang lolita, Ya. lolita itu lolos 50 tahun. Kemudian ada lagi STNK Mas, ya, setengah tua nanging kenceng gitu ya. Setengah tua nanging kenceng itu macam-macam gitu ya. Nah, istilah-istilah itulah maka kemudian menjadikan tolok ukur bagaimana dia menyerap apa yang memang harus diterima dari penjelasan tentang akidah Islamiyah ya. Yang pertama bahwa ketika kita menerangkan kepada anak-anak kita di bawah 5 tahun itu ya kita memakai hal-hal yang sifatnya itu mainan seperti mainan anak-anak ya. Jadi ketika ada seorang guru Al-Quran misalnya mengajar Al-Quran, maka ketika anak itu diperintahkan untuk membaca fenomena alam ini misalnya dari Al-Quranul Karim, misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu digoncang-gancingkan sama Allah, maka dia itu dengan memakai peraga alat tangannya itu dengan memakai gerakan-gerakan tertentu seperti itu. Kemudian ketika dia menceritakan tentang gunung, watarul jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, maka dia bisa menceritakan gunung-gunung sebagai ciptaan Allah itu dengan gambaran-gambaran kita, dengan gerakan kita seperti itu. Pendek kata, kalau umur-umur yang sekitar di bawah 5 tahun atau di atasnya sedikit, itu maka kita mengenalkan ciptaannya dulu, bahwa di dunia ini, di alam semesta ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di umur-umur yang 5 tahun atau 5 tahun ke bawah itulah saatnya dia itu suka dengan lagu-lagu, misalnya Allah Tuhan saya Allah, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya, seperti itu. Sehingga belum mungkin anak ini kemudian sampai digambarkan bahwa Allah itu mempunyai sifat yang begitu banyak, ada 20 sifat wajib, 20 mustahil. Itu nanti kalau sudah dia di masa SD atau MI, kita sudah kemudian bisa saatnya mengenalkan tentang sifat-sifat bagi Allah dan mustahilnya.